Hai, saya Markus dari Roots of Cheng. Berikut ini adalah terjemahan video oleh Audiodub yang disetujui oleh saya. Bersenang-senanglah. Saya sedikit gugup. Jika Anda tidak tahu, saatnya menuju ke Indo. Angin sedikit mereda. There's a crocodile. Ada buaya, ada buaya, ada buaya. Alright. Baiklah, jadi ini tempat transisi dari kayak ke sepeda terjadi. Ada orang yang membantunya mewujudkannya. Untuk Cecap dan Suni, rumah manis besar yang cukup bagus yang aku miliki sendiri di sini. Saya akan meninggalkan kayak di sini selama 3 atau 4 bulan. Sepeda saya masuk ke dalam kotak itu dan mereka membantu saya menyatukannya. Ini siap untuk diputar. Kami sudah sering nongkrong di sini di atas permadani ini. Sony mengira saya adalah bayi yang cengeng tentang nyamuk, tetapi kemudian dia menyadari bahwa sebenarnya ada banyak nyamuk. Ini hanya yang mati di kipas angin. Jumlahnya ada 50. Terima kasih banyak atas semua bantuannya. Sungguh menakjubkan. Saya sangat menikmatinya. Saya mendapat banyak istirahat yang baik pada hari 1100 dan inilah waktunya untuk kembali bersepeda. Sumatera, Indonesia. Saya bertemu Sony dan Cecap dan kru sepedanya di Kerinci. Tempat yang sempurna untuk mengatur perlengkapan saya, mengemasi kayak, membersihkannya, meninggalkannya, mengeluarkan sepeda dari kotak dan menyiapkannya. Sony dan Cecap hebat. Semua orang yang saya temui di sana sungguh menakjubkan. Sony benar-benar berusaha keras untuk memastikan saya cukup makan dan merawat saya dan dia tampaknya berpikir bahwa dia menjamu saya di kotanya berarti dia harus suka memberi saya makan setiap kali makan dan apapun yang saya butuhkan dia akan mengirim seseorang untuk pergi mendapatkan, yang sangat menyenangkan memiliki keluarga di Kerinci dan teman baru yang baik. Dan kemarin saya bersepeda keluar dari sana sekitar pukul 6.30 atau pukul 7 menuju selatan dalam perjalanan ke Krui. Hari pertama bersepeda dan cuaca panas dan kotor dan saya segera menyadari betapa saya harus menunggu saat berada di sungai dan di luar jalan raya. Jalan-jalannya kotor dan banyak sekali knalpot dan itu sangat kasar. Perjalanan sungai jauh lebih baik. Bepergian di jalan raya, saya harus menyeberangi jembatan sungai yang saya kayu di bawah dan senang melihat sungai itu lagi, betapapun singkatnya. Dan kemudian ada lebih banyak bukit dari yang saya harapkan dan kemudian pada akhirnya, saya ditangkap oleh polisi. Mereka bilang aku terlalu cepat. Mereka bilang helm saya kurang bagus. Mereka mengatakan saya hanya terlihat seperti orang asing dan mereka ingin merampok saya. Saya menghabiskan malam di kantor polisi dan di sanalah saya sekarang, di sel saya. Hanya bercanda. Komunitas sepeda di Kerinci memperkenalkan saya kepada komandan polisi di sini di Lirik dan dia adalah bagian dari komunitas sepeda Lirik. Jadi dia menyuruh petugasnya menyuruh saya turun di jalan ketika saya sampai di kota dan mereka cukup banyak mengantarkan saya untuk menemuinya untuk makan siang. Mereka menyuruh saya membawa saya ke kantor polisi terlebih dahulu dan mengatakan kepada saya untuk meninggalkan sepeda saya dan naik mobil bersama mereka, tetapi saya seperti tidak. Tanpa motor, dan mereka seperti, tapi itu jauh. Saya bertanya seberapa jauh jaraknya, saya hanya bersepeda 100 km untuk sampai ke sini. Jadi setelah beberapa saat mereka mengerti dan kemudian mereka masih mengawal saya yang lagi-lagi naik turun beberapa bukit besar. Kami berada di tempat ikan barbeque di mana saya bertemu dengan Oodi sang komandan dan sekelompok temannya. Kami makan ikan bakar yang enak, kami bersepeda kembali ke kantor polisi. Dia menawariku rumahnya untuk tinggal di mana aku berada sekarang, yang sangat bagus.
Itu tepat di samping kantor polisi. Lalu seluruh komunitas sepedanya muncul dan kami pergi berkeliling kota. Ini benar-benar hebat dan saya memutuskan untuk menghabiskan satu malam lagi karena saya cukup lelah sejak hari pertama naik sepeda. Aku telah menghabiskan waktu di sini dengan santai dan santai. Kami makan ikan barbeque lagi untuk makan siang. Semuanya baik, sangat menyenangkan memiliki ruang lain untuk diri saya sendiri untuk bersantai dan melakukan sedikit tulisan dan mencari tahu langkah saya selanjutnya. Saya punya beberapa masalah dengan motornya. Mekanik yang memasang set engkol baru saya menempatkan lebih banyak ruang di satu sisi dibandingkan dengan yang lain di braket bawah. Jadi sedikit lepas yang dalam jangka panjang pasti akan merusak lutut saya. Jadi saya harus memperbaikinya. Mekanik yang sama memberitahu saya bahwa hub saya akan hancur. Bagaimanapun, aku akan mencari tahu. Besok saya akan kembali bersepeda dan melanjutkan. Aku punya sekitar 1000 km untuk pergi ke Krui tempat aku akan nongkrong sebentar. Pecah. Saya melihat Anda merekam saya. Ini bagus. Saya harus melompati semua lalu lintas. Sudah terlihat di beberapa di antaranya. Ini harus diubah. Itu tidak layak. Itu tidak layak. Ini adalah perjalanan terjauh yang pernah saya tempuh di darat sepanjang perjalanan. Sedikit lebih dari 200 km dari Batu Ampat ke Jambi. Saya kelelahan dan saya harus menempuh jarak ekstra 20 km yang tidak terduga di penghujung hari. Waktunya tidur. Saya di sini dengan teman baru saya. Really good coffee here, and this is salad. First time trying it. Is Luckman? Kami di sini di Jambi. Saya memiliki beberapa hari istirahat yang bagus di sini. Dan saya akan mulai bersepeda lagi. Lukman telah menjadi tuan rumah yang luar biasa dan saya membantu salah satu kelas bahasa Inggrisnya tadi malam dengan sangat singkat. Itu menyenangkan. Terima kasih. Nikmati sisa petualangan Anda. That's a small town. Itulah kota kecil Jalan Indonesia dan Batmobile. Saya sedang bersepeda di sepanjang jalan di sini dan teman baru saya, Aprizal, melambai kepada saya. Dia menawariku beberapa mezon dan minuman olahraga, dan kami baru saja berfoto selfie dan bertemu teman baru. What do you- Wanita ini menganggapku sangat menghibur. Tidak ada belokan kiri. Dan tidak boleh memainkan French horn. Tanduk Prancis, apa itu trompet? Saya tidak yakin. Yeah. All is good. Cinta kamu, rasa hormat yang besar, cinta besar.